Kita juga tidak tahu awalnya karena dia pakai helm. Dikiranya mungkin kayak, nih ada orang tiba-tiba lewat gitu, waktu helmnya dibuka lah, tetangga kita ini. Lanjut ya, tetap dipukulin. Tetap emang udah kesel. Allahu Akbar. Smart toilet di Makassar bernilai 17 miliar. Pakai gayung dan ember, atap bocor, air tidak mengalir. Smart dari mananya? Smart itu kalau misalkan gayungnya gerak sendiri loh. Gayungnya gerak sendiri terus kipir gitu. Kipir apa tuh? Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan di video gua kali ini kita akan kembali melihat perdebatan lainnya di sosial media yang kadang kelakuannya suka ada-ada aja, kurang ramah bintang satu. Kayak gini deh, biar gue mulai dengan video ini. Ada beberapa orang yang ngetek-ngetekin gue di video ini, yang mana video ini berisi tentang detik-detik pengendara motor terobos kerumunan acara tahlilan di Jakarta Selatan. Kalau lu lihat videonya, intinya ada bapak-bapak lagi menggelar tahlilan gitu 40 harian. Tiba-tiba out of nowhere ada motor Vario dikendarain oleh emas-emas, nyelonong baik, kagak pakai salam, kagak pakai assalamualaikum lah. Makanan dilindes segala macem. Ini juga karpet yang biasa dipakai buat sholat, terus orangnya cabut gitu. Nah, gua pun mencari tahu tentang perkara yang terjadi. Oh, ini juga sempat dinaikin sama lambe turah. Kejadiannya sendiri terjadi di Cilandak Barat, Jakarta Selatan, hari Rabu malam tanggal 13 Juli. Warga di sini itu lagi mengadakan tahlilan 40 harian dari menantu Bapak RW wilayah setempat lah, wilayah ini gitu. Terus juga ini ada detail yang dijelasin dari Tribun. Peristiwa seorang pengendara motor menerobos secara tahlilan di Jalan Trogong 3 Cilandak, Jakarta Selatan viral di media sosial. Pengendara Honda Vario berwarna putih tersebut nekat menerobos warga yang sedang menggelar tahlilan. Dengan sengaja dia berjalan menginjak makanan yang tersaji di atas karpetnya. Coba lu bayangin, ada bapak-bapak nih lagi pada ngobrol, lagi pada tahlilan, lagi pada baca doa, menikmati suguhan lah. Tiba-tiba ngoeng gitu, dia tiba-tiba datang. Nah gitu. Lu lihat ini, ada satu bapak-bapak. Ini kayaknya lagi update di grup WA nih, kayak tahlilan malam ini dilaksanakan di ini. Tiba-tiba waktu ngangkat kepala ada apa tuh barusan? Diliatin gitu. Coba bayangin di ujung ada satu bapak. Ini lagi ngopi loh, bapak lagi ngopi, pengen ngambil cemilan, pengen ngambil pisang goreng, tiba-tiba yang keambil ban Vario. Gimana nih? Masa dimakan? Terus setelah kejadian ini kan dijelasin nih, setelah kejadiannya sendiri, warga tuh kaget. Beberapa diantaranya langsung berdiri dan mencoba mengejar pengendara motor tersebut. Ada kalimat, sempat dipukulin, sudah babak belur, luka di muka, kata Leha 29 tahun warga setempat. Jadi kayak orang yang niat mau tahlilan malah jadi olahraga, gimana ini? Menurut Leha, gang yang digunakan untuk acara tahlilan sudah ditutup dengan menggunakan motor. Leha mengungkapkan pemotor yang menerobos secara tahlilan itu merupakan salah satu tetangganya. Bertetangga. Kita juga tidak tahu awalnya karena dia pakai helm. Dikiranya mungkin kayak, nih ada orang tiba-tiba lewat gitu, waktu helmnya dibuka lah, tetangga kita ini. Lanjut ya, tetap dipukulin. Tetap emang udah kesel. Aduh ya Allah, kesian bener. Ketua RW setempat bernama Abdul Haris menjelaskan di lokasi tersebut memang sedang digelar tahlilan warga yang meninggal dunia. Iya betul, warga sedang tahlilan 40 hari menantu saya, kata Ketua RW. Yang mana ketika ini adalah menantunya Ketua RW, berarti sudah melalui perizinan Ketua RW tersebut dong gitu. Haris menjelaskan tahlilan tersebut digelar di sebuah gang buntu. Tuh, berarti emang tidak ada jalur lain. Soalnya ada perdebatan di sosial media yang bilang kayak, ya lagian bikin tahlilan nutup jalan bla 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 gitu kan. Tapi pada akhirnya kalau itu adalah gang buntu, ya gimana? Oke lah ada tetangga yang rumahnya di paling ujung gang gitu, atau lewat dari tahlilannya ini. Tapi ya pilihannya adalah nungguin tahlilannya selesai, atau ya udah motor diparkir di ujung jalan terus dia lewat, kan biasanya gitu kan. Gang tersebut juga telah ditutup sementara untuk acara tahlilan. Ya gang mati dan area itu jelas wakaf daripada keluarga besar kita. Jadi bukan seperti jalan umum. Lalu penjelasan yang paling masuk akal adalah menurut Kapolsek Cilandak Kompol Multazam Lisendra mengatakan pelaku diduga dalam kondisi mabuk saat berkendara. Doski pulang mabuk bersama teman-teman kampusnya. Kalau kata gua mah, orang mabuk jangan bawa motor. Orang mabuk itu diem,
Mabok itu tidur. No, orang kalau mabok kan ngantuk ya, nggak usah banyak gaya bawa motor. Kalau misalkan mau diperpanjang kasusnya, itu bocah berkendara dalam kondisi mabuk itu bisa ditilang. Terus dia hampir mencelakai orang, kan itu tindakan. Karena kalau misalkan ada salah satu bapak-bapak yang kakinya selonjoran deh, itu kepelitek patah gimana? Aduh, si abang sempet-sempetnya mabok. Pemotor itu berkuliah di salah satu universitas swasta di kawasan Jagakarsa. Apa tuh? Sepertinya saya tahu. Menurutnya permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Sudah kami mediasi, diselesaikan secara kekeluargaan, situasi kondusif. Oleh karena itu kawan-kawan, untuk menghindari hal-hal seperti ini, janganlah kamu mabuk-mabuk di jalanan. Mabuklah dengan bertanggung jawab kalau mau mabuk juga. Doski juga ini malam-malam. Tuh kan, komentar pertama nih ketika ada ketua RW, pemotor terobos talilan jamaah di celananya ternyata dalam kondisi mabuk. Pertanyaan pertama yang keluar, tapi digebukin nggak? Iya bang, digebukin. mukanya udah sama digebukin nih. Tapi dari perkara mas-mas random naik motor, kita pergi ke sebuah perkara di mana orang tuh ada beberapanya ngetek-ngetekin gue di video ini karena perdebatannya tuh banyak sekali itu saja. Ada sebuah video yang ngasih lihat orang datang ke kondangan orang, kemudian amplopnya itu dibuka dan ditulis di depan matanya. Setelah gue buka, ini datang dari TikTok, dari sebuah akun bernama Bapak Ucup _19. Jadi amplopnya sudah dikasih, terus amplopnya dinamain mungkin sama bapaknya. Oh, terus amplopnya dibuka, duitnya dilihat, terus ditulis di amplopnya 100.000. Terus duitnya diambil, ditaruh di dalam kotakan. Mantap. Terus ditulis sama bapak satunya, Bapak Anton 100.000, Bapak Ucup 100.000, atau Bapak Ucup _19. Aduh ya ampun, ada-ada aja. Terus perdebatan itu ramai sekali di sosial media karena ada di sisi lain orang yang berpendapat kalau ya bagus ada hal kayak gitu, soalnya sering kali kita ngedapetin amplop yang isinya kosong, amplop isinya 2.000. Karena gua kan emang belum nikah ya, tapi gue denger dari teman-teman gua yang sudah menikah dong. Ada salah satu kawan baru nikah beberapa waktu lalu ngasih tahu ke gua kalau di nikahan ya ada orang ngamplopin 2.000. Ada beberapa gimana ya? Jadi ada yang ngamplopin 2.000-an satu lembar gitu, sama ada orang ngamplopin 2.000-an pakai gope-gopean, dan cara berkamuflasenya adalah dalam amplop tersebut dikasih amplop lain. Gimana dong? Ya Allah. Kalau lo kasih kan bunyinya kerinjing-kerinjing gitu kan. Apa sih 1.000-an yang itu lo logam 2 biji. Kata gue anjing, ya Allah sedih bener gue kalau punya nikahan begitu. Bukan berarti gue tahu pernikahan adalah sebuah pesta untuk berbagi kebahagiaan bersama orang lain. Tapi apa yang masuk akal gitu 2.000? Apa kagak sedih lu waktu buka? Ya Allah, kan mana kagak ada namanya. Biasanya kan gitu kan kalau ada brengsek. Kalau ada nominal gede namain, kalau kagak kalau nominal kecil kalau gak usah dinamain. Kok bisa sih lu nggak enak gitu ngasih ke nikahan orang 2.000? Maksud gua nominal yang lu keluarkan untuk pernikahan itu, untuk pernikahan kawan, saudara atau siapapun itu, masa jumlahnya sama kayak nominal yang lu pakai buat ngeluarin motor gitu. Maksud gue sama-sama 2.000. Astaga. Nih kita perdebatannya tuh kayak itu nikahan atau setoran pak, berasa open donasi, judulnya hajat nyari untung. Aduh ya ampun. Kalau misalnya kita ngasih 5 juta ke hajatan orang kan itu dicatat. Ya nanti kalau kita hajatan orang yang kita kasih itu ngasih lagi sama nominal yang kita kasih ke dia nggak? Betul, jadi kayak investasi ya. Iya. Jatuhnya kayak nabung nggak sih? Dan ini bukan sebuah rahasia yang lu nggak tahu-tahu. Maksudnya ini adalah rahasia umum yang gue bahkan pertama kali kondangan itu dikasih tahu sama senior gue di kantor, lu taruh nominal segini, lu tulis nama lu supaya nanti kalau lu nikahan orang itu akan hadir dengan nominal yang sama. Jatuhnya kayak nabung gitu. Karena mungkin yang dipikiran orang-orang adalah orang ini butuh duit nih karena dia memulai keluarga baru. Nanti kalau udah settle, kalau udah aman kan pada akhirnya ada duit untuk membantu kita yang baru mau mulai keluarga juga, supaya kita juga bisa settle yang gitu-gitu.
Katanya, gue kan belum nikah jadi gue nggak tahu-tahu banget nih. Cuman ya gimana menurut lu nih? Apakah ini adalah cara yang bagus untuk menghindari orang-orang ngasih 2.000? Gue nggak tahu ya, apakah lebih baik amplop kosong diisi amplop lain atau amplop diisi 2.000 gitu. Gue nggak paham dah. Tapi akan lebih berasa sakit hati kayak 2.000 sih. Kalau kosong juga kayak ya gitu. Isinya angin, ya. Sedih. Kok udah ngerasa arisan. Di kampungku emang gitu, dibuka terus langsung ditulis nama dan nominalnya. Bahkan waktu itu kita sempat ada pembahasan video gak sih yang ada amplop terus dia dibacain gitu nominalnya, bener-bener yang Bapak Anton 50.000. Kita masih pakai joke sama ya. Bapak Andri 10 nih Pak. Nih nolnya gak kurang 1 Pak nih. Harusnya 100.000 kok jadi 10.000 Pak. Nanti mohon dengan sangat ya Pak, itu kalau bisa nasi pakai kuah aja gitu. Jangan ayam ditutup-tutupin nasi ya Pak, jangan. Jangan ke tempat bakso sama soto ya, jangan gitu. Nggak usah ngambil-ngambil kambing guling lu, ceban aja gitu. Gimana ya? Kalau di kepala gue ya, kalau pada akhirnya ini amplopnya dibuka terus dibacain juga, nggak usah pakai amplop gitu. Di Jatim rata-rata gitu, itu dicatetin biasanya. Nanti bila mana yang ngasih amplop, katakanlah yang ngasih 200.000, besok bila ia punya gawe lah, kemarin yang dikasih 200 biasanya balikin dengan jumlah nominal yang sama, atau kalau ada rezeki lebih biasanya ditambahin sewajarnya. Ya namanya perkara amplop-amplopan kayak gini kan pada akhirnya balik ke individu masing-masing ya. Tidak bisa dipukul rata semuanya. Ada yang bilang kurang sopan, ada yang bilang adat. Apakah ini bisa disebut sebagai adat ya? Gua nggak tahu deh, masa adat sih? Betul kayak di daerah suamiku, adat nggak juga. Yang ada adalah budaya nyumbang, karena pergeseran budaya itu justru jadi amplop isi uang. Terlebih dibacakan dan catat merusak budaya menyumbang yang sebenarnya. Oh, budayanya nyumbang, membantu orang lain budayanya. Tidak ada budaya. Nggak tahu gua. Ini akan jadi perdebatan yang panjang sekali nih karena kocak. Akan lebih kocak kayak gimana reaksi si bapaknya kalau uang yang dikeluarkan itu goceng gitu. Kalau let's say kalau tiba-tiba dalam amplop 2 juta. Gila, nulisnya happy. 2 juta goks. Gitu terus ditata di buku 2 juta. Kalau misalkan 20.000 buat beli nasi padang aja Pak, udah jangan datang ke sini. Perkara amplop itu beda untuk masing-masing orang, beda untuk ke tempat yang datang, karena pada dasarnya kan ya kita semua tahu lah amplop itu berdasarkan apakah kita kenal banget apa enggak nih sama orang ini. Kan ada batasannya, kayak ada yang sahabat banget kemana-mana sama dia, sohib lah. Ada yang cuma temen, ada yang cuma kenalan, ada yang teman SD, teman SMP, teman kantor. Dan ya amplopnya pasti beda-beda tuh urutannya. Itu rahasia umum lah, no shit gitu. Cuman menurut lu bagaimana tentang perkara ini? Apakah seru? Apakah nanti ketika lu nikah lu akan melakukan hal yang sama? Apakah bahkan lu pernah menyambangi pernikahan yang amplopnya ditulis atau dibacakan langsung? Bagaimana perasaan lu ketika itu? Gue pengen tahu, gue penasaran. Karena gue belum pernah datang ke tempat-tempat yang unik seperti ini. Unik, gue menyebutnya unik. Allahu Akbar. Smart toilet di Makassar bernilai 17 miliar. Pakai gayung dan ember, atap bocor, air tidak mengalir. Smart dari mananya? Smart itu kalau misalkan gayungnya gerak sendiri loh. Gayungnya gerak sendiri terus kipir gitu. Kipir apa tuh? Smart toilet dibangun oleh Pemkot Makassar jauh dari harapan. Ada yang terpaksa menjadikannya gudang. Lantai kotor, keramik pecah, hingga air tidak mengalir menghiasi proyek bernilai total 17 miliar. Wow. Di SDN Kom Sambung Jawa, kondisi miris terjadi. Kotor tidak terawat, air bersih tidak mengalir. Smart mananya air kagak ngalir. Bayar PDAM tuh. Di bagian bilik perempuan terpaksa dijadikan gudang penyimpanan barang. Padahal biasanya kamar mandi cewek yang paling bagus. Kamar mandi cowok coretan di mana-mana. Lu bisa bikin cerita dari atas pintu ke bawah, nyambung ke toilet sebelah tuh. Di SMP 3 Makassar air bersih tidak lancar, plafon rusak, bahkan sebagian runtuh. Ya Allah. Di SMP 7 septic tank bocor. Ya ampun.
Akibat smart toilet sama sekali tidak berfungsi. Kepala SMP 7 Makassar mengaku sudah memenuhi panggilan penyidik. Oh, jadi ini tipikal yang ini gak sih? Tipikal yang kayak ini program kerja nih diberlakukan di beberapa sekolah sekaligus gitu. Cuman ada beberapanya yang penuh tanda tanya. Waduh. Oh, ini yang ini gak sih? Jadi dia nge-flash sendiri gitu di bagian ininya. Jadi disiram air dari sini terus nanti nge-flash sendiri. Terus ini kan harusnya yang buat selang gitu kan? Itu yang buat selang terus disemprot gitu kayak WC duduk. Diketahui pembangunan toilet ini tersebar di beberapa sekolah di 5 kecamatan. Setiap kecamatan anggarannya berbeda-beda. Di Kecamatan Mario misalnya ada 5 sekolah dengan anggaran 1,12 miliar. Jadi at least satu sekolah itu 200 sekian juta lah gitu. 200 sekian juta? Itu lo bisa bikin rumah, bro. Kemudian 5 sekolah di Kecamatan Bantu Alam memiliki anggaran 924 juta. Kocak aja. Kocak. Kejari kantongi calon tersangka kasus smart toilet di Makassar. Orang ini sudah diperiksa. Ya udahlah. Lo kalau mau bikin nih, gua kasih tahu ide untuk apa toilet smart ya. Pertama, toiletnya ketika kita ada di depan pintu ngebuka sendiri, terus ngomong irasaimase gitu, atau selamat menikmati gitu, atau selamat mencari ide gitu. Terus lu buka celana jongkok, ada musik nih, musik, ada suara ombak, ada suara kicauan burung gitu. Biar kalau boker kekencengan tuh nggak kedengeran sampai samping gitu atau nggak keluar. Terus waktu kita udahan bokernya, airnya nge-flash sendiri, terus dari bawah keluar tangan dibersihin tuh. Itu baru smart tuh. Bukan smart lagi, orang happy makanya di situ, ya. Oh iya nih, gue pengen ngomongin ini. Jadi, lu tau gak sih, orang tuh makin sini makin gila, anjing, makin kagak ada nalarnya. Kayak di video KDSBBS kan sempat ada orang nyolong besi besi got, ada orang nyolong jemuran, ada orang nyolong pagar. Tiba-tiba dari tribun ada orang nyolong bangku tunggu pasien di klinik. Kata gua, woi, astagfirullah, naiknya Scoopy lagi warna pink. Nggak cocok banget sama kelakuan lu yang terekam kamera pengawas CCTV aksi pencurian. Oh, 2 loh. Astagfirullahalazim. Ya Allah, lu temen lu kagak bisa naik, mampus. Bisa lagi. Ya Allah, Tuhan. Menurut keterangan di akun, kejadian tersebut berlokasi di sebuah klinik bernama Flora, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Tanjung Karang itu lewat kalau mau ke kampung. Kalau kata polisi di jalan ini ngelesnya gimana ya? Paling kayak, kamu dapat dari mana itu bangku? Ini jualan, Pak. Oh, jualan. Gimana sih? Aduh ya Allah, kasihan banget tau pasien-pasien yang udah kesakitan gitu, niatan nunggu biar duduk, suruh lesehan. Emang dijual mahal ya bangku tunggu. Cok mahal cok, ternyata ada yang 1 juta loh. Oh, pantas dicolong aja. Astaga, orang-orang gila. 1 juta nih di Tokopedia tuh, 1.500.000. Allahu Rabbi. Stoknya 133.000. Di mana tuh stoknya kalau boleh tahu naruhnya? Tapi mahal ternyata, bro. Pantes orang-orang gila ini. Nah, dan masalahnya ini ada bangku bambu. Ini apa sih namanya? Bale. Nah, pertanyaan itu mau dijual atau mau ditaruh di rumah dia gitu. Terus ini lagi, dicuri saat Idul Adha, gerobak kacang hijau di Kendari Raib. Gerobak kacang hijau jam 3 pagi, setengah 4 pagi hari Minggu, Sunday, tanggal 10 Juli. Idul Adha tanggal 10. Lu pas Idul Adha nyolong gerobak. Otak emang. Di Jalan Poros Bandara Halue Leo, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara. Mengatakan karyawan penjual kacang hijau tersebut mengetahui gerobaknya hilang ketika ingin kembali berjualan. Ya Allah, kasihan banget, orang mau jualan, udah happy. Hari ini aku akan berjualan sepenuh hati untuk membiayai keluargaku. Aku akan bekerja demi menafkahi keluarga. Jalan ke depan gerobaknya, perasaan semalam di sini. Perasaan udah dikunci setang, kenapa kemana-mana gitu sih. Terus ngecek CCTV salah satu minimarket ya.
Ya Allah, digotong loh. Allahu Robbi. Naik motor apa naik apa sih? Mobil ya? Oh ini apa namanya, gerobak. Gerobak diangkut pakai gerobak. Kotak. Saya bisa dijaga di sana sudah 7 bulan jualan. Memang itu gerobak itu tidak disegel atau dirantai, kan tidak pernah kepikiran ke sana sebelumnya. Iya kan, siapa orang yang berpikiran kalau akan ada seseorang yang mengambil gerobak jualannya? Siapa yang berpikiran demikian? Tidak ada. Tidak ada. Untuk gerobak kerugiannya sekitar 1 jutaan lah kalau tidak salah. Ini ada yang bilang saingannya pasti itu, ada yang bilang demikian. Cuma kan kita ya tidak boleh oh nih ada nih. Mungkin juga ada mau jual burjo kakak. Oh ini akun burjonya ngelihat. Seru bener. Emang otak apa kriminal tuh apapun yang ada di kepalanya bisa menghasilkan uang dijual sama dia. Coba cari di sekitaran Kendari dah, kayaknya itu gerobak masih ada, cuman udah beda beda merek. Atau emang lawan main ya? Kayaknya ini kan gerobak nih. Kayaknya nih sampingnya nih apa rumah apa nih, kalau bisa digotong nih sama bapak-bapak dua nih. Nggak jelas banget kelakuannya nih. Aneh bener. Men, kayaknya makin gak aman hidup di Indonesia dah. Kayaknya kita perlu pindah ke Lampung bareng-bareng ayo. Atau ke Bekasi, kan planet lain sini katanya. Tapi ya itu aja pengisi waktu luang kita. Mungkin dalam 2 atau 3 hari akan ada perkara lain yang seru untuk dibahas, seru untuk diomongin. Mungkin gua akan ngomongin tentang perkara itu kali, yang Kominfo pengen ngeblokir-blokirin segala macam sosial media atau apa itu. Atau JJ dan kawan-kawan yang kayaknya beda jalur sama Roy ya, SCBD. Tapi ya itu aja dulu untuk video gua kali ini. Semoga bisa mengisi waktu luang lu dengan baik. Tulis pendapat dan opini lu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan toilet smart pakai gayung sama ember. Aneh bener dah. Bentukannya ini lagi kayak jamur di Mario Bros.